Bab 10. Bermalam di rumah sakit. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Hujan mengguyur kota Jogja. Di dalam ruangan kamar yang tidak terlalu luas itu, perlahan Miko membuka matanya. Terlihat samar langit-langit rumah sakit berwarna putih bergerak berputar secara perlahan. Ia mengernyitkan dahi dan memicingkan matanya. Kedua tangannya menjepit kepalanya seraya menahan rasa pusing. "Di mana saya?" ucapnya dengan nada lirih. "Mas Miko di rumah sakit," jawab Maura yang sedari tadi menunggu Miko siuman. Miko menoleh pelan ke arah Maura. Terlihat Maura sedari tadi berdiri di sebelah kasurnya dengan wajah cemas. Robi yang baru saja keluar dari toilet ruangan VIP rumah sakit itu pun segera menghampiri Miko. "Mas Miko sudah sadar rupanya," ucap Robi sambil mengeringkan lengannya menggunakan tisu. "Sorry ya, saya jadi ngerepotin kalian," ucap Miko sambil berdesis menahan sakitnya. Miko terpaksa bermalam di rumah sakit. Kejadian siang itu membuatnya kehilangan banyak darah, sehingga ia harus ditransfusi sebanyak 2 labu. Robi yang sudah merasa lelah bolak-balik mengurus pekerjaan dan Miko akhirnya berpamitan untuk pulang. "Cepat sehat ya mas, jika dokter sudah mengizinkan Mas Miko untuk pulang, segera kabari saya, nanti saya antar Mas Miko pulang. Mobil Mas Miko ada di basement rumah sakit," ucap Robi pada Miko. Robi kemudian pergi meninggalkan Miko dan Maura berdua. Ia dijemput oleh salah satu pegawainya menggunakan motor menuju lokasi proyek untuk mengambil mobilnya yang masih berada di proyek. "Nih, minum dulu mas," ucap Maura sambil memasukkan ujung sedotan putih di dalam gelas itu ke dalam mulut Miko. "Au, perih," ucap Miko meringis. "Itu belum seberapa mas, jika dibanding sakit hati suami wanita itu. Luka Mas Miko pasti akan sembuh, tapi mungkin luka di hati laki-laki itu tidak akan pernah sembuh seumur hidupnya," jawab Maura dengan wajah kesal. Miko terdiam. Tiba-tiba saja ingatannya kembali ke 7 tahun silam ketika ia masih duduk di bangku kuliah. Kala itu ia memiliki kekasih yang bernama Cecilia, wanita cantik, pintar, dan kaya yang satu kampus dengannya. Ia sering membawa Cecilia ke rumahnya dan mengenalkannya pada keluarga. Ia sangat mencintai dan menyayangi pujaan hatinya itu. Apapun akan ia lakukan demi membahagiakan Cecilia. Di hubungannya yang menginjak 1 tahun, Cecilia kedapatan tengah berselingkuh di rumahnya dengan pria yang jauh lebih kaya dari Miko. Sialnya, Cecilia lebih memilih laki-laki itu ketimbang Miko. Miko yang merasa hatinya hancur itu pun menjadi trauma dan tak mau lagi menggunakan hatinya untuk mencintai wanita. Ia tak ingin lagi merasakan sakitnya hujaman pedang cinta yang pernah menancap menembus jantungnya. Semenjak itu, ia merasa jiwanya telah mati. Miko menganggap cinta hanyalah sebuah permainan belaka. Ia tak percaya dengan cinta sejati. Bahkan ia menganggap semua wanita sama saja, hanya menginginkan pria kaya dan menikmati uangnya saja. "Mas, kok malah bengong?" ucap Maura membuyarkan ingatannya. Iya Ra, kenapa?" jawab Miko kaget. "Mas Miko kenapa bengong?" tanya Maura. "Gak apa-apa Ra," jawab Miko sambil meringis memegangi mulutnya yang luka akibat tonjokan suami Desi. "Permisi, saya mau mengantar makanan untuk pasien," ucap petugas rumah sakit sambil menyimpan beberapa mangkuk berisikan makanan di atas meja kamar. "Terima kasih Mbak," sahut Maura tersenyum. "Mas kan dari tadi belum makan, saya suapin ya," ucap Maura meraih mangkuk yang berisi sop ayam. "Gak ah, sakit mulut saya," jawab Miko sambil menutup mulutnya menggunakan kedua tangannya. "Ya elah mas, gak usah manja, nyakitin orang sanggup, masa nahan sakit sendiri gak sanggup," ucap Maura meledek Miko. Kamu tuh ya malah ngeledek," jawab Miko dengan wajah kesal. "Ayo buka mulutnya." Miko mencoba membuka mulutnya perlahan. Beberapa kali ia meringis kesakitan. Maura secara perlahan memasukkan setengah sendok nasi bercampur sayur sop itu ke dalam mulut Miko. Miko langsung menutup erat matanya. Tangannya memegangi mulutnya dan meringis kesakitan.
Sakit, Ra, perih. Saya nggak bisa ngunyahnya, ucap Miko menahan rasa sakit. Ya udah, kalau gitu coba makan bubur aja. Mas Miko pesankan via online, nanti saya ambil ke lobi, ucap Maura. Nanti aja, Ra, sumpah ini perih banget tahu. Mas Miko tuh belum makan dari siang. Udah, paksain aja, nggak usah manja. Ih, bukannya manja, Ra. Coba deh kamu yang rasain, perih tahu. Miko mulai kesal pada pembantunya itu. Ya saya mah kelakuannya nggak kayak Mas Miko, jadi nggak akan ngerasain apa yang Mas Miko rasain. Udah diam kamu, terus aja ngeledekin saya, ucap Miko yang mulai emosi. Ya udah deh, kalau Mas Miko nggak mau makan, saya pergi aja. Biar Mas Miko sendirian di sini. Paling nanti saya telepon Bu Mary bilang kalau Mas Miko berantem di sini sampai masuk rumah sakit. Ucap Maura yang tak mau kalah dari majikan yang keras kepala itu. Sadar jika tak ada orang lain selain Maura yang bersedia merawatnya di Jogja, akhirnya terpaksa ia menuruti keinginan pembantu kampungnya itu. Sialan lu, mulai berani ngancem gue, ucap Miko dalam hati. Tanpa menunggu lama, akhirnya bubur yang dipesan Miko pun tiba. Maura kembali menyuapi Miko. Sekarang gak usah alasan ya, tinggal telan aja, gampang, ucap Maura sambil menyodorkan sendok berisikan bubur ke arah mulut Miko. Sesuap demi sesuap dengan sabar ia masukkan bubur itu ke dalam mulut Miko, hingga tersisa setengahnya. Udah, Ra, saya sudah kenyang, ucap Miko. Kemudian Maura menyodorkan segelas air hangat menggunakan sedotan ke dalam mulut Miko. Sekarang giliran kamu makan sana. Tuh ambil uangnya di dompet saya, ucap Miko menunjuk dompetnya yang berada di atas meja rumah sakit. Saya sudah makan, tadi Pak Robi yang membelikannya, jawab Maura. Malam itu Maura menemani majikan playboynya di rumah sakit. Tak kuat menahan kantuk, di atas sofa ruang VIP itu ia tertidur dengan posisi duduk bersandar, kedua tangan disilangkan di dadanya. Udara di ruangan rumah sakit itu begitu dingin, ditambah keadaan di luar hujan deras disertai petir. Kali ini Miko memperhatikan Maura. Wajah cantiknya terlihat sangat natural, dengan rambut panjang terurai, bulu mata yang lentik alami, hidung lancip dan bibir yang mungil membuat Miko tersadar jika pembantu ilugunya itu ternyata sangat cantik. Tanpa sadar, Miko terus menatapnya dan tersenyum. Maura terbangun. Ia membuka matanya dan menatap ke arah majikannya itu. Loh, Mas Miko kok gak tidur? Malah duduk bengong gitu, ucap Maura. Miko yang merasa kepergok memandangi Maura menjadi gelagapan. Senyum simpulnya berubah menjadi kepanikan. Iya, saya gak bisa tidur, jawab Miko terbata-bata. Maura beranjak dari duduknya kemudian menghampiri Miko. Mas haus, saya ambilkan minum hangat ya, ucap Maura mengambil gelas kemudian mengisinya dengan air hangat. Nih minum, ia memasukkan sedotan itu ke dalam mulut Miko. Makasih ya, ucap Miko. Tumben bilang makasih. Lagi pula makasih untuk apa mas? Jawab Maura sambil menaruh gelas minum Miko di atas meja. Makasih, kamu sudah merawat saya. Kali ini Miko berkata tulus. Gak perlu makasih mas, ini kan sudah menjadi pekerjaan saya, jawab Maura tersenyum. Ya enggak lah, pekerjaan kamu kan bersih-bersih rumah, bukan merawat saya, jawab Miko. Mendengar ucapan Miko, Maura tersenyum manis. Miko yang menatap wajah Maura menjadi tersadar, ternyata pembantunya itu bukan hanya cantik dan memiliki senyum yang manis, tapi ia juga tulus dan baik. Oh ya Ra, nanti saya kasih kamu bonus mau ditransfer atau cash? Tanya Miko yang berbicara sedikit membuka mulutnya karena menahan rasa sakit. Cash aja mas, saya tidak punya rekening. Tapi nanti saja kalau saya mau pulang ke desa, supaya saya nggak nyimpan uangnya kelamaan, jawab Maura. Memangnya desa kamu di mana? Di Tasikmalaya mas, jawab Maura sambil mengikat rambutnya yang sedari tadi tergerai. Lah, nanti kan pulangnya kita lewat sana. Kalau kamu mau mampir pulang, nanti saya antar. Gak usah mas, nanti merepotkan. Enggak kok. Sambil saya melihat daerah sana, siapa tahu ada yang cocok untuk usaha saya membangun komplek perumahan. Jawab Miko antusias. Ya, kalau tidak merepotkan sih, boleh-boleh saja mas, hehe. Malam semakin larut, hujan tak kunjung reda.
Maura kembali duduk di sofa dan tertidur. Begitu pula dengan Miko. Setelah meminum obat yang diberikan Maura, ia kembali tertidur pulas. Bab 10 selesai. Tunggu kelanjutannya di bab 11 ya. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe dulu channelku. Terima kasih.